Nadira, wanita tangguh yang setia, tak pernah menyangka pernikahannya yang tampak sempurna hancur karena perselingkuhan. Saat sang suami, Rangga, mengaku sedang perjalanan bisnis ke Jakarta, Nadira justru menemukan bukti bahwa ia sedang berlibur romantis dengan pelakor di Yogyakarta. Yang tak mereka ketahui, hotel mewah tempat mereka menginap kini telah menjadi milik Dinda, adik kandung Nadira yang selama ini diam-diam membangun bisnis suksesnya sendiri. Nadira menatap layar ponselnya yang telah sunyi selama 1 jam terakhir. Notifikasi terakhir dari suaminya, Rangga, hanya berisi balasan pendek. Masih rapat. Tidak ada emoji. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kalimat itu terasa dingin. Bukan pertama kali ia menerima jawaban semacam itu dalam 2 bulan terakhir. Tapi malam ini, perasaannya tak bisa lagi dibungkam logika. Pukul menunjukkan jam 9 malam. Jakarta masih ramai dengan deru kendaraan dan lampu gedung yang menyala terang. Tapi di dalam rumah bergaya minimalis miliknya, keheningan mulai terasa menusuk. Nadira berjalan pelan ke arah dapur, membuat teh hangat tanpa gairah. Setiap gerakannya tampak seperti rutinitas kosong. Sejak menikah 4 tahun lalu, Rangga selalu pulang pukul 7 malam, membawa senyum dan cerita pekerjaan. Namun sejak 2 bulan terakhir, kebiasaan itu menghilang. Nadira mencoba bersabar. Ia percaya bahwa bisnis suaminya memang sedang menuntut lebih banyak waktu. Tapi tanda-tanda kecil mulai menyusup ke sela-sela keyakinannya. Bau parfum asing di kerah baju, sisa transfer bank yang tak biasa, dan perubahan pola bicara yang seolah disengaja untuk menghindar dari pertanyaan. Nadira bukan wanita bodoh. Ia tahu bahwa banyak rumah tangga hancur karena pengkhianatan yang awalnya diabaikan. Tapi ia juga bukan wanita impulsif. Ia memilih mencermati semuanya pelan-pelan, mencatat setiap ketidakwajaran. Dan malam ini, ia memutuskan untuk membuka akun media sosial Rangga yang selama ini jarang disentuh. Tak banyak yang bisa digali. Rangga bukan tipe pria yang suka pamer. Namun satu hal menarik perhatian Nadira. Sebuah akun Instagram anonim dengan nama samar, Jogjas Cape, menyebut Rangga dalam sebuah story. Nadira mengernyit, lalu membuka unggahan itu. Story hanya tinggal tersisa beberapa menit. Dalam video singkat tersebut, terlihat seorang pria yang sangat mirip Rangga sedang makan malam bersama seorang perempuan muda di sebuah restoran rooftop. Tawa mereka terekam jelas. Pria itu memegang tangan si perempuan, dan di belakangnya terlihat pemandangan khas Yogyakarta, Gunung Merapi yang samar, lampu kota yang berpendar tenang, dan suara gamelan dari kejauhan. Jantung Nadira berdegup lebih cepat. Ia memutar video itu beberapa kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan Rangga. Tapi tubuhnya tak bisa dibohongi. Ia tahu, itu suaminya. Nadira duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Bukan hanya soal perselingkuhan yang menyakitkan, tapi soal kebohongan yang disusun rapi selama berbulan-bulan. Ia merasa seperti boneka yang dipertontonkan di panggung, tanpa tahu naskah cerita sebenarnya. Selama ini ia mengira rumah tangganya baik-baik saja, meski ada cekcok kecil. Tapi kenyataan yang ia lihat malam ini seperti tamparan keras. Pagi harinya, Nadira bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan. Bukan untuk Rangga, tapi untuk dirinya sendiri. Kali ini tidak ada niat untuk mengirim pesan manis. Ia tahu, Rangga masih di luar kota. Dan berdasarkan informasi lokasi dari story semalam, Rangga tidak sedang di Jakarta seperti yang ia katakan. Ia di Yogyakarta. Dan tidak sendiri. Nadira membuka ponselnya lagi. Ia menekan nama di daftar kontak yang sudah lama tak ia hubungi. Dinda. Adik kandungnya yang selama ini tinggal di Jogja, dan jarang ikut campur urusan rumah tangganya. Sejak remaja, Dinda memang lebih mandiri. Ia pernah dianggap anak gagal, karena tak kuliah seperti Nadira. Tapi Nadira tahu, adiknya tidak pernah benar-benar menyerah pada hidup. Terakhir mereka bertemu, Dinda sudah memulai bisnis kecil di bidang perhotelan. Namun mereka jarang berbicara secara mendalam sejak Nadira menikah. Setelah percakapan singkat via chat, Nadira akhirnya mendapat satu informasi tak terduga. Hotel tempat Rangga menginap bersama selingkuhannya ternyata milik Dinda.
Nama hotelnya tidak pernah muncul di akun pribadi Dinda, tapi Nadira mengenali gaya arsitekturnya dari unggahan story semalam. Itu hotel butik yang sedang naik daun, berkonsep modern Jawa, dengan rooftop terbuka yang jadi lokasi video viral itu. Semuanya mulai tersambung. Pikiran Nadira berputar cepat. Ia belum tahu akan melakukan apa. Tapi satu hal sudah pasti, ini bukan lagi soal perasaan dikhianati. Ini sudah menyentuh harga diri. Rangga telah membohonginya secara sistematis, dan memilih bersenang-senang dengan perempuan lain di kota yang justru menjadi bagian dari masa kecilnya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, hotel itu milik keluarganya. Dan Rangga bahkan tak tahu. Hari itu, Nadira membereskan semua keperluan pribadi penting, menyimpan dokumen pernikahan dan surat rumah ke dalam satu map, lalu menyalakan mobil. Ia meminta alamat lengkap hotel kepada Dinda, yang menjawab dengan kalimat pendek. "Datang aja, aku tunggu. Kita beresin ini bareng-bareng." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira merasa tidak sendiri. Mobil Nadira melaju pelan menyusuri jalanan Yogyakarta yang teduh. Pagi itu kota pelajar terasa damai. Tapi dalam pikirannya, perasaan campur aduk terus mendesak. Antara marah, kecewa, dan rencana yang mulai terstruktur. Ini bukan kunjungan biasa. Ini perjalanan menuju kebenaran yang lama disembunyikan. Hotel yang dituju berdiri megah di kawasan Kaliurang. Bangunannya tidak terlalu besar, tapi tampak eksklusif. Arsitekturnya menggabungkan nuansa tradisional Jawa dengan gaya modern. Di halaman depan, pohon flamboyan berbaris rapi. Plang nama hotel ditulis dengan ukiran kayu jati, memberi kesan hangat tapi elegan. Nadira mengamati setiap sudut. Ia merasa aneh. Tempat ini seharusnya memberi kenyamanan, bukan perasaan tertikam. Mobil berhenti di area parkir yang luas. Beberapa kendaraan mewah terparkir. Salah satunya mobil hitam yang ia kenal. Plat nomornya cocok dengan milik Rangga. Bukti nyata bahwa pengkhianatan itu memang terjadi, dan tidak sekadar dugaan. Nadira melangkah masuk. Resepsionis menyambut dengan ramah, tanpa tahu siapa yang datang. Ia langsung naik ke lantai 3, tempat Dinda sudah menunggu di ruang staf khusus manajerial. Di ruangan itulah, Nadira mendengar penjelasan yang menohok sekaligus memberi arah baru. Selama 2 tahun terakhir, Dinda membangun hotel ini bersama mitra investornya. Awalnya ia menolak disebut sukses, karena trauma masa lalu yang membuatnya dijauhi keluarga. Tapi kini, ia punya kuasa, termasuk mengakses data tamu, pengawasan CCTV, hingga seluruh aktivitas staf dan layanan kamar. Dengan tenang, Dinda menunjukkan daftar nama tamu. Di sana tertera nama Rangga dan seorang perempuan bernama Livia Putri. Mereka menginap selama 4 hari 3 malam. Dalam kolom keterangan permintaan khusus, tertulis, "Honeymoon style dinner, privacy is a must." Kata-kata itu cukup untuk membakar amarah yang selama ini dipendam. Tapi Nadira tidak ingin membuat keributan. Ia tidak datang untuk menghancurkan karir suaminya dengan cara murahan. Ia ingin kebenaran ditampilkan dengan cara yang akan membuat Rangga dan selingkuhannya malu oleh fakta, bukan teriakan. Maka siang itu, mereka menyusun rencana. Langkah pertama, staf hotel diberi arahan agar memberikan pelayanan sesuai standar, tapi dengan detail yang sedikit diubah. Misalnya, makanan yang dikirim ke kamar diberi nama-nama yang mengandung sindiran. Salad bernama "Kesetiaan Patah", dessert bernama "Cinta Sementara", dan kopi spesial disebut "Aroma Bohong". Semua dipesan tanpa keterangan, hanya untuk membuat pasangan selingkuh itu merasa terusik tanpa menyadari siapa di baliknya. Langkah kedua, mereka memasang speaker tersembunyi di rooftop restoran. Saat pasangan itu makan malam romantis nanti, lagu-lagu yang biasa Nadira dan Rangga dengar saat ulang tahun pernikahan akan diputar satu persatu. Bukan untuk membuat mereka menangis, tapi untuk mengguncang mental mereka lewat rasa bersalah yang datang tanpa peringatan. Hari terus berjalan. Rangga tak mengetahui apapun. Ia masih mengunggah story bersama perempuan muda itu, yang kini mengenakan gaun putih tipis, terlihat berbahagia dalam kebohongan. Nadira hanya mengamati dari balik layar pengawasan, tanpa sepatah pun kata.
Ia sudah melewati tahap menangis. Kini saatnya memperlihatkan siapa yang selama ini ia lindungi, dan siapa yang selama ini menyia-nyiakan. Sore harinya, Nadira berkeliling hotel. Ia mencatat beberapa sudut yang akan dipakai untuk rencana pertemuan tak terduga esok hari. Tangga lobi utama, ruang baca, dan area kolam renang menjadi titik penting. Semua staf diperingatkan untuk tetap bersikap profesional dan tidak menyebar informasi. Ini bukan urusan semua orang. Ini urusan harga diri seorang istri yang dijatuhkan diam-diam. Malam itu, saat pasangan itu menikmati makan malam di rooftop, rencana tahap pertama dijalankan. Lagu-lagu pilihan mulai diputar. Semua lagu itu memiliki kenangan kuat bagi Nadira dan Rangga. Dari lagu pernikahan mereka, sampai lagu favorit yang sering mereka dengarkan saat mengemudi bersama. Di antara denting gelas dan obrolan palsu, musik itu menciptakan suasana aneh. Beberapa tamu lain bahkan mulai memperhatikan pasangan tersebut yang tampak mulai gelisah. Di dalam ruangan kontrol, Nadira melihat wajah Rangga melalui monitor. Tatapannya berubah. Ia tidak lagi setenang tadi. Livia, perempuan di sebelahnya, terlihat bertanya-tanya. Tapi tidak ada yang memberi jawaban. Hanya suara penyanyi lama yang terus berputar dan menusuk perlahan-lahan. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar. Satu staf hotel, yang telah diberi instruksi khusus, mengantarkan makanan penutup yang sudah disiapkan. Sebuah cake bertuliskan, "Selamat atas keberanianmu berbohong." Nadira tak melihat reaksinya secara langsung, tapi ia tahu Rangga pasti mulai curiga. Dan malam belum selesai. Esok pagi, Nadira akan muncul langsung di lobi hotel. Tidak dengan teriakan atau amukan, tapi dengan kepala tegak dan mata tenang. Ia akan memperlihatkan siapa yang selama ini Rangga rendahkan. Dan ia akan melakukan semuanya di hadapan publik yang tidak ia undang. Tapi akan menjadi saksi bahwa tak semua wanita yang diam itu lemah. Bab 3 akan memperlihatkan saat Nadira akhirnya berhadapan langsung dengan suaminya dan si pelakor, di depan lobi hotel, tanpa satupun kata kasar, namun dengan cara yang membuat keduanya runtuh tanpa bisa membalas. "You Said." Pagi itu, udara Yogyakarta begitu bersih. Kabut tipis masih menggantung di perbukitan sekitar hotel, namun sinar matahari mulai menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan panjang di jalanan berbatu menuju lobi utama. Di dalam hotel, aktivitas sudah berjalan normal. Para tamu mulai sarapan, staf sibuk menyiapkan pelayanan, dan petugas kebersihan membersihkan lorong-lorong kamar dengan senyap. Tapi ada satu momen yang akan mengganggu rutinitas tenang itu. Nadira berdiri di lobi dengan pakaian formal, rapi, dan berwibawa. Ia tidak datang sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai seseorang yang sudah menyadari bahwa harga dirinya tidak bisa terus diinjak diam-diam. Ia memegang map berisi salinan surat nikah, transaksi keuangan, dan beberapa bukti digital yang mencatat kehadiran Rangga dan wanita yang bersamanya di hotel ini. Semua ia siapkan bukan untuk konfrontasi fisik, melainkan untuk penegasan posisi. Ia adalah istri sah, dan tak satu pun dari mereka bisa menyangkal itu hari ini. Karyawan hotel yang sudah diberi arahan mulai bersiap. Mereka tahu hari ini akan menjadi penentu. Beberapa dari mereka ditempatkan secara strategis, bukan untuk menonton, melainkan memastikan bahwa peristiwa yang akan terjadi tetap berada dalam kendali. Tidak ada yang boleh lepas kendali. Dinda juga sudah berada di ruang kontrol, memastikan kamera keamanan merekam dengan sudut yang tepat. Ia tak akan ikut muncul ke lobi, karena hari ini milik kakaknya sepenuhnya. Pukul 9:15, pintu lift terbuka perlahan. Dari sana, Rangga melangkah keluar bersama perempuan muda yang beberapa hari terakhir selalu bersamanya. Keduanya tampak santai, mengenakan pakaian kasual. Mungkin mereka sedang bersiap untuk meninggalkan hotel atau sekadar melanjutkan perjalanan wisata. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa langkah kaki mereka akan membawa pada peristiwa yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Ketika mereka melangkah ke area lobi, suasana seketika berubah. Mata para staf yang tadi sibuk mulai melirik ke satu arah. Beberapa tamu yang sedang duduk di sofa membaca koran atau menyesap kopi turut memperhatikan. Di tengah ruangan itu, Nadira berdiri diam. Pandangannya lurus ke arah pasangan itu.
Ekspresinya datar. Tidak marah, tidak menangis, tidak goyah, hanya dingin dan tegas. Rangga sempat berhenti melangkah. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Matanya membelalak, lalu bergerak cepat ke sekeliling, mencari penjelasan. Tapi semua sudah jelas. Nadira berdiri di sana, dengan map di tangan dan sikap yang tidak membutuhkan penjelasan. Ia tidak datang untuk bertanya, tidak pula menuntut penjelasan. Ia datang untuk memperlihatkan bahwa semua permainan sudah selesai. Perempuan muda di sebelah Rangga terlihat panik. Langkahnya ragu. Ia tidak mengenal Nadira secara pribadi, tapi dari sorot mata wanita itu, ia tahu posisinya sedang tidak aman. Aura ruang itu berubah menjadi tegang, meski tak satu suara pun terdengar. Semua orang menyaksikan, tapi tak seorang pun berani memecah keheningan. Nadira melangkah pelan ke meja resepsionis, menyerahkan map kepada staf yang sudah ditunjuk sebelumnya. Di dalamnya terdapat semua bukti yang menunjukkan bahwa Rangga adalah suami sahnya, dan bahwa penginapan ini adalah milik keluarga Nadira. Dengan tenang, staf tersebut mengumumkan bahwa kamar 307 yang dihuni atas nama Rangga akan segera dinonaktifkan, dan proses check-out dilakukan segera. Semua dilakukan secara prosedural, tanpa suara tinggi atau emosi berlebihan. Langkah-langkah ini sengaja dirancang. Tidak ada dorongan fisik, tidak ada bentakan, tidak ada drama air mata. Hanya kenyataan yang disajikan di depan mata, dengan semua bukti dan wewenang yang sah. Rangga terlihat ingin bicara, namun setiap gerakannya seolah kehilangan makna. Ia tidak bisa menyangkal apapun. Semuanya telanjang di hadapan umum. Ia telah membawa selingkuhannya ke hotel milik adik istrinya sendiri, dan semua orang di ruangan itu kini tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa tamu mulai merekam diam-diam. Momen ini terlalu kuat untuk diabaikan. Seorang wanita yang selama ini diam, muncul di waktu yang paling tepat, membawa seluruh bukti tanpa berkata kasar sedikit pun, dan meninggalkan lawan bicaranya tanpa ruang untuk membela diri. Tidak ada satupun kata yang keluar dari Nadira sejak awal ia berdiri di lobi. Tapi diamnya lebih lantang dari 1000 teriakan. Setelah semuanya disampaikan melalui dokumen, Nadira berbalik dan berjalan keluar hotel. Ia tidak menoleh, tidak mencari pembenaran, tidak pula menunggu permintaan maaf. Baginya, semuanya sudah selesai, dan kepergian pagi itu bukan tanda kekalahan, melainkan permulaan dari hidup baru yang tidak akan lagi dikotori oleh kebohongan. Dari lantai atas, Dinda memperhatikan kakaknya meninggalkan hotel. Ia tidak menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Nadira tidak memilih cara yang kasar. Ia menegakkan kepalanya di hadapan rasa sakit, dan itu jauh lebih kuat dari reaksi impulsif manapun. Ia telah memperlihatkan kepada semua orang bahwa harga diri seorang perempuan bisa ditegakkan dengan kepala dingin dan strategi yang tepat. Hari itu, Rangga tidak keluar dari hotel. Ia meminta staf mengemasi barangnya dan meninggalkan hotel lewat pintu belakang. Ia tidak ingin berurusan dengan tamu lain yang mungkin telah mengenalnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Video singkat tentang kejadian di lobi mulai beredar. Beberapa orang yang mengenal Nadira sebagai istri sah mulai menyebarkan cerita di grup alumni, komunitas bisnis, dan bahkan grup keluarga besar. Apa yang awalnya disembunyikan rapi kini menjadi konsumsi umum. Dan semua bermula dari satu langkah tenang seorang istri yang tidak ingin menyakiti siapapun, tapi juga tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lebih lama. 2 hari setelah kejadian di lobi hotel, dunia Rangga berubah drastis. Video berdurasi 3 menit yang memperlihatkan momen pertemuan tak terduga itu mulai menyebar luas. Awalnya hanya beredar di kalangan terbatas, terutama di grup WhatsApp keluarga besar dan komunitas pertemanan lama. Tapi dalam hitungan jam, video itu menjalar ke grup alumni kampus, komunitas bisnis, bahkan masuk ke grup pengurus masjid tempat Rangga biasa hadir saat bulan Ramadan. Dalam video itu, wajah Rangga terlihat jelas. Kamera dari sudut kanan lobi memperlihatkan bagaimana ia mendadak terdiam saat melihat Nadira berdiri tegak di tengah ruangan. Wajah panik Livia yang berdiri di sebelahnya, serta suasana hening yang mengungkap makna lebih kuat daripada suara, membuat video itu terasa lebih dari sekadar dokumentasi. Video itu menjadi simbol kejatuhan reputasi.
Tidak ada yang menyangka pria sekelas Rangga, yang dikenal luas sebagai pengusaha properti dengan citra keluarga harmonis, akan tersandung skandal pribadi di depan umum. Apalagi tempat kejadian berada di hotel milik keluarga istrinya sendiri. Fakta ini membuat publik sulit membelanya. Ia tidak hanya berselingkuh, tetapi melakukannya dengan sembrono, di tempat yang salah, dengan orang yang salah pula. Reaksi bermunculan. Beberapa teman kerja menghapus unggahan bersama Rangga dari media sosial. Grup bisnis yang dulu mendukung proyek-proyeknya mulai mengambil jarak. Salah satu klien penting bahkan membatalkan kerjasama, dengan alasan menjaga integritas citra perusahaan. Bagi dunia bisnis yang penuh pertimbangan reputasi, skandal semacam ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah aib yang bisa merusak kepercayaan pasar. Sementara itu, Nadira tidak membuat pernyataan apapun. Ia tetap diam di tengah hiruk-pikuk yang terjadi. Ia tidak mengklarifikasi, tidak membantah, juga tidak membenarkan apapun. Ia hanya menjalani hari seperti biasa, seolah badai itu tidak pernah datang. Tapi diamnya justru membuat publik berpihak padanya. Banyak yang menaruh simpati. Tidak sedikit pula yang menyebutnya wanita kuat dan simbol ketegasan elegan. Beberapa akun media sosial dengan ribuan pengikut mulai mengangkat cerita Nadira. Mereka menulis ulang kronologi dari sudut pandang empati perempuan. Mereka menyoroti bagaimana seorang istri bisa tetap tenang di hadapan pengkhianatan yang telanjang, lalu membalasnya tanpa kekerasan. Cerita Nadira menjadi inspirasi, bahan diskusi, dan simbol perlawanan terhadap perselingkuhan yang selama ini sering dianggap biasa. Livia, perempuan yang bersama Rangga saat kejadian, ikut terkena dampaknya. Akun media sosialnya dibanjiri komentar negatif. Ia menutup kolom komentar, lalu menghapus hampir seluruh unggahannya. Ia mencoba menyelamatkan citra diri dengan tidak muncul di publik selama beberapa hari. Tapi nama dan wajahnya sudah terlalu banyak beredar. Beberapa foto jadul yang diunggah temannya ikut menjadi sorotan. Latar belakangnya, aktivitas sosialnya, semua mulai diungkap dan diperiksa netizen. Rangga berusaha meredam kerusakan dengan menghubungi beberapa kolega. Ia mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman rumah tangga. Tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Video dan data yang tersebar tidak bisa dibantah. Bukti kehadirannya di hotel, nama reservasi, serta keterlibatan Livia terlalu jelas untuk dimanipulasi. Bahkan beberapa media gosip lokal mulai menyusun artikel tentangnya, lengkap dengan narasi, pengusaha sukses yang terjatuh karena urusan ranjang. Di sisi lain, Nadira memulai langkah-langkah baru. Ia berkonsultasi dengan pengacara keluarga, menyiapkan berkas perceraian, dan mulai mengurus aset yang selama ini dikuasai Rangga. Ia bergerak dengan tenang, penuh perhitungan. Tidak ada niat untuk menjerumuskan Rangga secara hukum, tapi ia ingin memastikan bahwa haknya tidak hilang hanya karena ia memilih diam. Keluarga besar Nadira juga mulai bersatu mendukungnya. Mereka yang dulu diam, kini muncul menyatakan dukungan terbuka. Beberapa kerabat yang dulu meremehkan Dinda sebagai anak gagal, mulai meminta maaf secara pribadi. Mereka menyadari bahwa dalam keluarga itu, justru dua perempuan yang paling sering diremehkan, kini berdiri paling tegak saat krisis datang. Hari-hari berikutnya, Nadira tetap memilih tidak muncul ke publik, tapi namanya sudah kadung dikenal. Beberapa media mencoba menghubunginya untuk wawancara, namun ia menolak halus. Ia tidak ingin cerita pribadinya menjadi konsumsi sensasional. Ia hanya ingin menjalani hidup baru tanpa beban masa lalu. Tapi tanpa ia rencanakan, masyarakat sudah menjadikannya tokoh simbolik. Ia tidak sedang mencari perhatian, justru karena itulah ia diperhatikan. Rangga menghadapi tekanan yang makin besar. Beberapa rekan bisnis lama mengajaknya bicara empat mata dan menyarankan agar ia rehat sejenak dari aktivitas publik. Reputasinya dianggap terlalu tercoreng untuk dipulihkan dalam waktu dekat. Bahkan proyek-proyek terbarunya di bidang properti mulai diragukan pendanaannya. Investor tidak ingin ambil risiko. Dalam diam, Nadira telah membuat dampak besar. Ia tidak perlu berteriak atau mengancam. Ia hanya muncul di waktu yang tepat, dengan langkah yang tepat, dan membiarkan kebenaran bekerja sendiri.
Dunia melihatnya bukan sebagai korban, tapi sebagai figur yang tahu kapan harus bersikap, dan bagaimana cara menjaga martabatnya. 3 minggu setelah kejadian di lobi hotel, Nadira akhirnya duduk di ruang tunggu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suasana pagi itu dipenuhi antrean perkara rumah tangga lain. Beberapa pasangan datang masih bersama, sebagian hanya diwakili kuasa hukum. Di tengah keramaian yang penuh ketegangan, Nadira terlihat paling tenang. Ia membawa map berisi dokumen lengkap, mengenakan pakaian formal berwarna abu-abu, dan hanya ditemani pengacaranya. Sementara itu, Rangga datang terpisah. Ia tiba 15 menit lebih lambat, mengenakan batik lengan panjang dan wajah lesu yang tak mampu menyembunyikan tekanan batin. Beberapa orang mengenalinya, tapi memilih diam. Meski wajahnya sudah sempat viral karena video di hotel, tak ada yang berani bicara langsung. Nama baiknya memang belum sepenuhnya hilang, tapi kredibilitas sosialnya telah runtuh di mata banyak orang. Sidang dibuka pukul 9:10 menit. Hakim memulai dengan pembacaan dokumen perkara. Perkara cerai yang diajukan Nadira tercatat jelas. Pengkhianatan, kebohongan, dan ketidaksesuaian visi kehidupan rumah tangga. Bukti-bukti digital dilampirkan. Semua rekaman percakapan, bukti transfer tak wajar, hingga video pertemuan lobi di Jogja diajukan secara legal. Dalam persidangan, Nadira tetap tidak menunjukkan emosi berlebihan. Ia menjawab semua pertanyaan dengan tenang, jelas, dan tegas. Hakim mencatat bahwa pihak istri telah cukup bukti untuk mengajukan cerai tanpa memerlukan mediasi lanjutan. Usulan mediasi ditawarkan, tapi langsung ditolak pengacara Nadira. Semua pertimbangan telah dipikirkan matang. Tidak ada ruang lagi untuk mempertahankan sesuatu yang sudah rusak terlalu dalam. Rangga tidak banyak bicara. Sesekali ia hanya mengangguk, sesekali menunduk. Beberapa kali pengacaranya mencoba menyampaikan bahwa kliennya masih berharap bisa menyelamatkan pernikahan. Tapi sikap Nadira tetap konsisten. Ia tidak ingin memperpanjang luka yang sudah terlalu lama dibiarkan terbuka. Di luar ruang sidang, media sempat mendekat. Beberapa wartawan infotainment yang mengetahui agenda sidang hari itu mencoba mengabadikan momen. Namun pengamanan pengadilan ketat. Nadira tidak memberi komentar. Ia langsung menuju mobil begitu sidang selesai. Baginya, proses ini bukan konsumsi publik. Ini proses pribadi yang perlu dituntaskan dengan kepala dingin. Sore harinya, Nadira kembali ke rumah peninggalan orang tuanya di kawasan Bintaro. Rumah itu selama ini kosong, namun kini menjadi tempat persinggahannya selama masa sidang berjalan. Ia mulai membersihkan rumah itu sendiri, satu persatu, tanpa bantuan art. Ia tidak ingin terlihat seperti wanita kaya yang hanya menunggu segalanya dibereskan orang lain. Sejak peristiwa itu, Nadira merasa harus berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara mental. Beberapa hari setelah sidang pertama, surat undangan dari komunitas perempuan datang ke email pribadinya. Salah satu organisasi perempuan profesional mengundangnya sebagai pembicara dalam forum Ketangguhan Perempuan Urban. Nadira tidak langsung menjawab. Ia masih berpikir apakah ia siap bercerita di depan umum. Tapi ia tahu, banyak perempuan di luar sana yang pernah mengalami apa yang ia alami, namun tidak punya keberanian untuk bicara. Sementara itu, Rangga mulai menghadapi tekanan bisnis yang lebih parah. Beberapa investor menolak perpanjangan kerjasama. Sebuah proyek apartemen di Bekasi ditunda karena tidak mencapai target pendanaan. Kantor pusat usahanya tetap buka, tapi suasananya berubah. Banyak karyawan bersikap dingin. Mereka bekerja hanya karena kontrak, bukan karena respek. Dalam dunia profesional, citra pribadi sangat memengaruhi kepercayaan kolektif. Rangga mencoba menghubungi Nadira lewat pesan pribadi. Ia mengirim beberapa paragraf panjang, berisi permintaan maaf dan harapan agar mereka bertemu secara pribadi. Namun semua pesan itu diabaikan. Nomornya akhirnya diblokir. Nadira merasa tidak ada gunanya menjelaskan apapun kepada seseorang yang sudah paham betul apa kesalahannya, tapi memilih mengulanginya. Beberapa kerabat dari pihak keluarga Rangga datang menemui Nadira. Mereka mencoba membujuk agar perceraian dibatalkan. Tapi Nadira menjawab semuanya secara tertulis, melalui kuasa hukum,
tanpa membuka pintu pembicaraan pribadi. Ia tidak membenci siapapun, tapi ia sudah tidak ingin lagi menjadi bagian dari keluarga yang membiarkan pengkhianatan terjadi berkali-kali tanpa teguran. Dalam minggu-minggu berikutnya, proses perceraian berlangsung cepat. Hakim memutuskan bahwa gugatan Nadira sah dan memenuhi syarat. Harta Gonogini dibagi sesuai kesepakatan notarial yang telah dibuat sejak awal pernikahan. Nadira hanya mengambil hak dasarnya, 1 rumah, 1 mobil, dan sejumlah aset kecil yang bisa ia kelola sendiri. Ia tidak meminta kompensasi lebih. Ia hanya ingin bebas. Tanggal ketok palu perceraian ditetapkan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Cuaca dingin menyelimuti gedung pengadilan. Tapi Nadira melangkah dengan ringan. Saat palu hakim diketuk dan pernikahannya resmi berakhir secara hukum, ia tidak menangis. Ia tidak merasa kehilangan. Justru untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa utuh sebagai manusia yang tidak lagi bergantung pada pengakuan dari pasangan. Usai persidangan, Nadira pulang ke rumah. Di dalam kamar, ia duduk lama sambil memandangi langit dari jendela. Masa lalu tak lagi menakutkan. Ia sudah melewatinya. Dan hidupnya kini bukan tentang balas dendam atau pengakuan publik. Hidupnya kini adalah tentang membangun masa depan dengan ketenangan yang selama ini dirampas oleh kebohongan. 2 bulan setelah sidang putusan cerai, hidup Nadira mulai bergerak ke arah yang lebih tenang. Ia tidak lagi menjadi istri seseorang, tidak lagi berada di bayang-bayang rumah tangga yang rapuh, dan tidak lagi dihantui pertanyaan mengapa harus mempertahankan hubungan yang sudah kehilangan rasa hormat. Kini, ia fokus membangun ulang dirinya, dari dalam dan dari luar. Langkah pertama yang ia ambil adalah memulai usaha kecil berbasis daring. Ia menjual produk perawatan kulit organik buatan lokal yang selama ini hanya ia pakai untuk pribadi. Ia menggandeng produsen kecil dari Jawa Barat dan menjadikannya mitra kerja. Tanpa modal besar, ia memanfaatkan jaringan sosialnya yang masih tersisa dan memasarkan produknya secara langsung melalui platform media sosial. Hari-hari awal terasa berat. Ia harus membangun merek dari nol. Tapi semangatnya tidak lagi tergantung pada pengakuan dari siapapun. Ia bekerja dari rumah peninggalan orang tuanya di Bintaro, menata ruang tamu menjadi kantor kecil, mengatur pengiriman, menjawab pertanyaan pelanggan, hingga mengelola laporan penjualan sendiri. Setiap malam, ia menyusun strategi pemasaran, menulis ulang deskripsi produk, dan mengedit foto-foto katalog. Ia tidak lagi menunggu bantuan siapapun. Secara perlahan, bisnis kecil itu mulai menunjukkan hasil. Pelanggan pertamanya berasal dari kalangan teman-teman lama yang mengenalnya sejak sekolah. Lalu menyebar ke komunitas ibu-ibu pekerja yang mengenal namanya dari cerita yang sempat viral. Produk yang dijual Nadira memiliki keunggulan pada kemasan yang bersih dan citra produk lokal yang diracik secara etis. Dalam waktu 2 bulan, ia sudah mengirim ke lebih dari 500 pelanggan. Di tengah kesibukannya membangun bisnis, Nadira menerima beberapa undangan menjadi pembicara. Salah satunya datang dari Forum Perempuan Pengusaha Muda, dan satu lagi dari komunitas advokasi korban perselingkuhan dan kekerasan emosional. Meskipun ia sempat ragu, pada akhirnya ia menerima 1 undangan. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk berbagi cara menjaga harga diri di tengah badai rumah tangga. Penampilannya dalam acara itu menjadi sorotan. Ia tidak datang sebagai korban, tapi sebagai narasumber yang memberi pandangan praktis, bagaimana menghadapi pengkhianatan secara hukum, menjaga kestabilan mental, dan membangun kehidupan mandiri setelahnya. Pesannya sederhana, namun mengena. Ia tidak membesar-besarkan penderitaan, tidak pula menggiring opini publik untuk membenci pihak tertentu. Ia hanya menyampaikan kenyataan dengan sikap tenang. Dari acara tersebut, namanya kembali mencuat. Kali ini bukan karena drama rumah tangga, tetapi karena pesan kekuatan perempuan dalam menghadapi hidup. Beberapa media online menuliskannya dalam artikel ringan. Bukan gosip, tapi profil singkat tentang mantan istri yang bangkit dan membangun usaha. Tanpa ia sadari, citra publiknya mulai berubah menjadi sesuatu yang positif dan memberi inspirasi. Di sisi lain, kehidupan Rangga berjalan di arah sebaliknya. Setelah kehilangan kepercayaan dari sebagian besar klien, bisnis properti yang ia kelola mulai melemah.
Proyek apartemen di Bekasi resmi dibatalkan karena kekurangan dana. 2 kantor cabang ditutup. Rangga berusaha menjual sebagian asetnya untuk menutup kerugian. Tapi pasar tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Beberapa investor lama juga mulai menarik diri. Tidak ingin dikaitkan dengan nama yang sempat viral karena skandal pribadi. Rangga mencoba memulihkan citranya dengan membayar agensi branding dan mengatur wawancara khusus dengan media tertentu. Namun tanggapan publik tidak sebaik yang ia harapkan. Reputasi yang hancur karena integritas pribadi sulit dibangun ulang dalam waktu singkat. Secara pribadi, Rangga mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan mental. Ia lebih sering menyendiri, tidak aktif di media sosial, dan menghindari kegiatan komunitas. Beberapa mantan rekan bisnis mengatakan bahwa Rangga menjadi mudah emosional dan tidak lagi fokus dalam rapat. Bahkan dalam pertemuan keluarga, ia memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan tentang Nadira. Ia kehilangan arah, kehilangan pijakan, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, Nadira terus melangkah. Ia mengikuti kelas daring tentang pengembangan usaha kecil. Ia juga mulai membuka lowongan kerja kecil-kecilan untuk membantu pengemasan dan logistik produknya. 2 karyawan pertama yang ia pekerjakan adalah janda muda tetangganya dan seorang ibu rumah tangga yang pernah ditinggal suami. Ia memilih memberdayakan mereka, bukan karena belas kasihan, tapi karena tahu persis bahwa perempuan bisa bangkit jika diberi kesempatan. Di rumahnya, suasana berubah menjadi lebih hidup. Ruang kerja semakin rapi. Jadwal pengiriman rutin. Bahkan halaman belakang mulai digunakan sebagai kebun kecil tempatnya menanam bahan alami seperti lidah buaya dan kemangi untuk keperluan produksi. Semua dilakukan tanpa gegap gempita. Tapi setiap langkahnya menjadi bukti bahwa ia tidak memilih diam dalam luka. Ia memilih bertindak. Hari-hari Nadira kini padat, tapi damai. Tidak ada lagi dering ponsel yang ditunggu tanpa kepastian. Tidak ada lagi makan malam yang sepi karena suami tak pulang. Tidak ada lagi rasa curiga pada aroma parfum asing atau nada bicara yang berubah. Hidupnya memang tak lagi mewah, tapi jauh lebih bermakna. Dalam hatinya, Nadira tahu luka yang ia alami tidak bisa sepenuhnya hilang. Tapi ia juga tahu bahwa luka tidak harus menjadikan seseorang lemah. Justru dari luka itulah ia menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Kini, ia bukan lagi bayangan dari rumah tangga yang hancur. Ia adalah versi baru dari dirinya sendiri, yang tumbuh dari puing, dan berjalan dengan keyakinan. 3 bulan setelah resmi bercerai, Nadira menjalani hidup baru yang sepenuhnya berbeda dari masa lalunya. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri Rangga, pengusaha sukses di bidang properti. Kini, ia dikenal sebagai pemilik merek perawatan kulit lokal yang sedang naik daun. Seorang perempuan yang berhasil bangkit dari pengkhianatan tanpa perlu menghancurkan siapapun secara emosional. Bisnis daring yang ia rintis tumbuh pesat. Dalam waktu singkat, ia mampu menyewa 1 unit ruko kecil di kawasan strategis, menjadikannya pusat produksi dan distribusi. Ia merekrut 3 staf baru dan memindahkan aktivitas pengemasan dari rumah ke tempat tersebut. Beberapa reseller mulai bermunculan, dan namanya semakin dikenal di kalangan komunitas perempuan mandiri. Namun, seiring langkah ke depan yang stabil, bayang-bayang dari masa lalu kembali muncul. Rangga mulai mengirimkan sinyal. Ia tidak lagi bisa menahan jarak yang telah semakin lebar. Kehidupannya menurun drastis. Setelah proyek terakhirnya gagal dan 2 klien besar menarik investasi, ia menjual mobil mewahnya dan pindah ke apartemen sewaan yang lebih kecil. Beberapa rekan bisnis mulai menjauhinya secara halus. Undangan ke acara-acara penting tak lagi datang. Perlahan, ia menjadi orang asing dalam dunia yang dulu menjulangkannya tinggi. Ia merasa kehilangan arah. Satu-satunya hal yang masih bisa ia ingat sebagai sumber stabilitas emosional adalah Nadira. Dalam pikirannya, masih ada kemungkinan bahwa semua bisa diperbaiki. Ia mengabaikan kenyataan bahwa waktu tidak bisa diputar ulang. Ia lupa bahwa kepercayaan yang ia hancurkan tidak bisa dibangun kembali dengan kata maaf. Upaya pertama ia lakukan dengan mengirimkan email. Isinya panjang, berisi permintaan maaf dan harapan agar bisa bertemu langsung, tanpa tekanan. Nadira membacanya tanpa ekspresi. Ia tidak langsung membalas,
tidak juga menghapusnya. Ia hanya menyimpannya sebagai bukti bahwa mantan suaminya belum benar-benar selesai dengan masa lalu yang ia ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, pesan pribadi melalui media sosial mulai berdatangan. Kali ini lebih personal. Rangga menyampaikan kabar hidupnya, kesulitan yang ia hadapi, hingga kerinduan terhadap masa-masa tenang ketika Nadira masih mendampinginya. Tapi semua itu tidak menggugah apapun dalam diri Nadira. Ia hanya melihat seseorang yang menyesal bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kenyamanan. Tak lama, Rangga datang ke toko kecil Nadira. Ia muncul di pagi hari, berdiri di depan pintu sebelum jam operasional. Ia menunggu dalam diam. Ketika pintu dibuka oleh salah satu staf, ia memperkenalkan diri dan bertanya apakah bisa berbicara dengan pemilik toko. Nadira melihatnya dari dalam ruang kaca, berdiri mematung. Ia tidak mendekat. Ia memberi isyarat kepada staf untuk mempersilakan pria itu pergi dengan sopan. Rangga tidak memaksa, tapi ekspresi wajahnya menyimpan kegelisahan. Ia sadar bahwa jarak antara mereka kini bukan hanya soal tempat, tapi soal prinsip yang tak bisa dijembatani lagi. Setelah pertemuan singkat itu, Nadira merasa terganggu. Bukan karena ia masih menyimpan rasa, tetapi karena ia merasa masa lalunya mulai mengganggu ritme yang ia bangun dengan susah payah. Ia berdiskusi dengan pengacaranya dan memutuskan untuk menegaskan secara hukum bahwa interaksi pribadi dengan Rangga sebaiknya dihentikan. Surat pernyataan formal dikirim, berisi permintaan agar Rangga tidak menghubungi secara langsung lagi kecuali melalui jalur hukum. Rangga menerima surat itu dalam diam. Ia tidak membalas, tidak mengirimkan pesan baru. Tapi dalam hatinya, ia merasa benar-benar kehilangan. Bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi kehilangan kesempatan untuk sekadar diperhitungkan. Hidupnya kini dipenuhi penyesalan yang datang terlambat. Ia mengulang hari-hari dalam kesepian, menyadari bahwa reputasi dan kesuksesan bisa kembali dibangun, tapi kepercayaan yang dikhianati tidak akan pernah utuh lagi. Sementara itu, Nadira kembali fokus. Ia memperluas jangkauan bisnisnya ke marketplace besar. Ia mulai menyusun tim pemasaran, membuat strategi distribusi yang lebih agresif, dan menghubungi investor kecil yang tertarik mendukung brand lokal. Ia tidak hanya membangun usaha, tapi juga jaringan perempuan mandiri yang saling menguatkan. Ia mulai membuka kelas daring tentang kewirausahaan perempuan, berbagi pengetahuan praktis tentang mengelola bisnis dari rumah. Namanya semakin sering disebut dalam lingkaran komunitas perempuan. Bukan sebagai korban perselingkuhan, tetapi sebagai contoh bahwa kekuatan bukan selalu tentang melawan secara keras, tetapi tentang melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Nadira tidak menjadikan pengalaman pahitnya sebagai senjata balas dendam. Ia menjadikannya bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Bulan ke-6 pasca cerai, Nadira diundang menjadi pembicara utama dalam acara Forum Bisnis Perempuan Nasional. Ia berdiri di atas panggung, membagikan kisahnya tanpa menyebut nama siapapun. Ia tidak menceritakan pengkhianatan, tapi menceritakan pemulihan. Ia tidak bicara tentang bagaimana ia ditinggalkan, tapi bagaimana ia bertahan dan tumbuh. Puluhan perempuan dalam ruangan itu mendengarkan, mencatat, dan sebagian menitikkan air mata. Di antara hadirin, tidak ada Rangga. Tapi kabar mengenai keberhasilan Nadira sampai juga ke telinganya. Ia membaca artikel tentang acara itu di media daring. Ia melihat foto mantan istrinya berdiri dengan percaya diri, tersenyum dengan latar belakang logo Forum Nasional. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengakui, Nadira telah pergi terlalu jauh untuk bisa dikejar lagi. 8 bulan setelah perceraian, kehidupan Nadira telah stabil. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang luka masa lalu. Ia menjadi pembicara rutin dalam Forum Bisnis Perempuan. Produknya masuk dalam salah satu katalog unggulan program UMKM nasional, dan ia sudah mempekerjakan belasan staf perempuan dari latar belakang rentan. Nama Nadira kini tak hanya dikenal karena kisah perceraiannya, tetapi karena kerja nyatanya membangun sistem yang kuat dari nol. Pada akhir tahun, sebuah ajang penghargaan bergengsi diadakan di Jakarta untuk para pelaku usaha mandiri. Acara itu mengundang puluhan tokoh dari berbagai sektor, pengusaha, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemerintahan.
Nadira menjadi salah satu penerima penghargaan untuk kategori Inspirasi Perempuan Mandiri tahun ini. Undangan resmi datang sebulan sebelumnya, dan ia sempat mempertimbangkan untuk menolak. Namun akhirnya ia hadir, bukan karena penghargaan, melainkan untuk menyampaikan pesan penting bahwa perempuan bisa bangkit dengan caranya sendiri. Malam penghargaan itu berlangsung megah. Hotel tempat acara digelar dipenuhi lampu sorot, karpet merah, dan sorotan media. Nadira hadir mengenakan busana formal hitam putih dengan potongan sederhana. Ia duduk di barisan depan bersama para tokoh perempuan lainnya. Beberapa tamu mengenalinya, menyapanya dengan hormat. Suasananya hangat, tapi tetap profesional. Tanpa ia duga, dalam daftar tamu kehormatan, nama Rangga kembali muncul. Ia hadir sebagai pembicara sesi khusus mewakili sektor properti. Undangan untuknya dikeluarkan oleh panitia karena latar belakang bisnis yang pernah ia rintis. Meski kini tidak lagi sebesar dulu. Ia tiba di lokasi 1 jam sebelum acara dimulai. Ia mengenakan jas abu-abu tua dan tampak lebih kurus dari terakhir kali terlihat di publik. Bekas tekanan mental yang ia alami terlihat jelas pada raut wajahnya. Saat Rangga memasuki ruangan utama, ia segera menyadari kehadiran Nadira. Ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Pandangannya sekilas tertuju pada sosok mantan istrinya yang kini duduk tenang, berbincang dengan rekan bisnis. Ia menunduk pelan, seolah memahami bahwa tempatnya tidak lagi sejajar. Ia duduk di barisan belakang, memilih tidak mencolok. Sepanjang acara, mereka tidak saling menyapa. Tidak ada kata yang diucapkan. Tidak ada tatap muka. Tapi ketegangan kecil terasa setiap kali sesi berpindah. Kamera-kamera media merekam setiap sudut. Nama Nadira dan Rangga disebut secara terpisah oleh pembawa acara dalam kapasitas yang berbeda. Nadira sebagai pejuang ekonomi perempuan, Rangga sebagai mantan pengusaha besar yang kini diminta memberi pandangan soal pemulihan sektor properti. Saat giliran Nadira naik ke panggung, ruangan menjadi hening. Ia menerima plakat penghargaan, lalu menyampaikan sambutan singkat yang isinya tentang kemandirian, keberanian memulai ulang, dan pentingnya membangun sesuatu yang bisa bertahan meski dari reruntuhan. Ia tidak menyebut siapapun, tapi pesan yang ia bawa terasa jelas. Seseorang bisa kehilangan segalanya, tapi selama tidak kehilangan dirinya sendiri, ia akan tetap bisa berdiri. Ketika Nadira turun panggung, tepuk tangan bergemuruh. Ia kembali ke tempat duduknya, melewati Rangga yang kini berdiri di samping lorong. Mereka sempat berpapasan. Tak ada kata, hanya pandangan singkat. Dalam tatapan itu, Rangga melihat bahwa Nadira telah benar-benar berubah. Ia bukan lagi sosok yang dulu menunggu di ruang tamu rumah dengan pertanyaan dan kegelisahan. Ia bukan lagi perempuan yang diam karena takut kehilangan. Kini, ia adalah seseorang yang tahu apa yang layak dipertahankan dan apa yang seharusnya dilepaskan. Bagi Rangga, malam itu menjadi penegas bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena nasib, tetapi karena pilihannya sendiri. Ia bisa berdiri di panggung lain, berbicara tentang properti dan pembangunan, tapi tidak ada lagi rumah yang bisa ia sebut sebagai tempat pulang. Ia telah kehilangan ruang yang dulu membentuknya. Dan Nadira, yang pernah menjadi poros hidupnya, kini melangkah di jalur yang tak lagi bisa ia susul. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai meninggalkan ruangan. Nadira menuju pintu keluar bersama tim kecilnya. Ia sempat diwawancara singkat oleh media. Jawaban-jawabannya tetap konsisten, fokus pada kerja, pemberdayaan perempuan, dan pentingnya menjaga integritas dalam membangun usaha. Tidak ada satupun pertanyaan tentang masa lalunya dijawab. Ia mengabaikannya dengan elegan. Rangga berdiri beberapa meter dari lokasi wawancara, tidak mendekat. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan, lalu berbalik arah menuju parkiran. Malam itu, dua mantan pasangan kembali berada dalam satu ruangan, tapi tidak ada hal yang tersisa untuk diperdebatkan atau diperbaiki. Semuanya telah selesai. Yang tertinggal hanya kenangan, dan masing-masing telah memilih jalan sendiri. Bagi Nadira, malam itu menjadi momen penutup. Bukan hanya penutup cerita lama, tapi penegasan bahwa ia telah selesai dengan semua bentuk ketergantungan masa lalu. Ia tidak lagi merasa perlu memberi jawaban atas pengkhianatan,
karena hidupnya sendiri telah menjadi jawaban. Ia berjalan keluar hotel tanpa menoleh ke belakang, karena yang di belakang tidak lagi layak diperjuangkan. 1 tahun telah berlalu sejak Nadira resmi bercerai dari Rangga. Dalam kurun waktu itu, hidupnya berubah secara signifikan. Ia tak hanya bangkit, tapi benar-benar berkembang sebagai sosok yang baru, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani dalam mengambil langkah. Tahun itu, merek perawatan kulit yang ia rintis mulai menembus pasar ekspor. Produk-produknya kini dijual di platform e-commerce Asia Tenggara, dan beberapa distributor dari Singapura serta Malaysia mulai menjalin kerjasama eksklusif. Perjalanan itu tidak instan. Nadira bekerja hampir setiap hari, menyusun strategi pemasaran, membangun tim logistik, hingga mencari produsen kemasan ramah lingkungan. Ia memperkuat sistem distribusi, menggandeng fotografer produk lokal, dan mengadakan pelatihan daring untuk para reseller. Ia memperlakukan bisnisnya bukan sekadar usaha rumahan, tetapi sebagai sistem profesional yang harus terus berkembang. Ia disiplin dalam manajemen waktu, fokus pada efisiensi, dan tetap menjaga filosofi awal, produk alami, pemberdayaan perempuan, dan keberlanjutan. Rumah lamanya di Bintaro telah direnovasi. Bukan menjadi rumah mewah, tetapi menjadi rumah kerja yang fungsional. Separuh bangunan disulap menjadi kantor dan ruang diskusi komunitas. Ia tidak hanya ingin berjualan, tetapi juga menciptakan ruang bagi perempuan lain untuk belajar dari pengalamannya. Setiap Jumat, ia menggelar diskusi terbuka yang dihadiri puluhan ibu rumah tangga, mantan korban KDRT, hingga perempuan yang baru memulai usaha kecil-kecilan. Kehidupan pribadinya pun menjadi lebih tertata. Ia sudah terbiasa hidup sendiri, tanpa sosok suami atau tekanan rumah tangga. Ia memelihara seekor anjing kecil yang ia adopsi dari komunitas penyelamatan hewan. Di waktu luang, ia bersepeda keliling taman kota, atau membaca buku-buku pengembangan diri yang dulu tidak pernah sempat ia sentuh ketika masih menikah. Nadira kini hidup dengan tenang dan jelas, tanpa kebisingan emosional yang dulu melelahkan. Namun hidup selalu memberi kejutan. Dalam sebuah acara bisnis internasional di Bali, Nadira bertemu dengan seorang pria asal Indonesia yang telah lama menetap di Thailand. Ia adalah konsultan ekspor-impor yang menangani berbagai merek lokal yang ingin menembus pasar Asia. Pria itu tertarik dengan struktur bisnis Nadira yang rapi dan nilai sosial yang ia bangun. Pertemuan awal mereka berlangsung profesional. Tapi setelah beberapa bulan, hubungan itu berkembang perlahan. Nadira tidak terburu-buru membuka diri. Luka masa lalu membuatnya lebih berhati-hati. Tapi pria itu bersikap dewasa, tidak menuntut, dan tidak menggiring pada ikatan emosional instan. Ia menghargai batas, memahami waktu, dan melihat Nadira bukan sebagai perempuan yang harus diselamatkan, tapi sebagai rekan setara yang bisa diajak tumbuh bersama. Nadira tidak mencari pengganti. Ia hanya menerima kenyataan bahwa hidup bisa membawa siapa saja pada titik baru, dengan cara yang tak terduga. Sementara itu, kehidupan Rangga semakin terisolasi. Setelah kehilangan proyek besar, ia tidak berhasil membangun kembali reputasi bisnisnya. Klien-klien lama memilih mundur. Beberapa mitra bahkan mengganti seluruh tim manajemen untuk menghindari keterkaitan dengan namanya. Rangga masih mencoba memulai ulang dengan usaha properti kecil, tapi respons pasar dingin. Di dunia bisnis, nama baik adalah aset yang lebih penting dari modal. Dan nama Rangga sudah kehilangan nilainya. Dalam kehidupan sosial, Rangga mulai menarik diri. Ia jarang terlihat di acara publik. Akun media sosialnya tidak aktif. Ia menyewa apartemen kecil di Jakarta Timur, jauh dari lingkungan lamanya. Beberapa teman lama mencoba menyapa, tapi pembicaraan mereka tak lagi hangat. Ia sadar, orang-orang mulai menjauh bukan karena mereka membenci, tapi karena mereka tak ingin terlibat dalam masalah yang tidak selesai. Rangga sempat mencoba menjalin hubungan baru, namun tidak bertahan lama. Semua terasa seperti bayangan masa lalu. Ia mencari kenyamanan yang dulu ia miliki, tapi tidak menemukannya di tempat baru. Ia menyalahkan waktu, situasi, bahkan orang lain. Tapi jauh dalam dirinya, ia tahu bahwa semuanya berawal dari keputusannya sendiri. Ia pernah punya segalanya. Istri yang setia,
kehidupan mapan, dan citra publik yang bersih. Tapi ia rusak dengan tangannya sendiri. Kini ia hanya punya kenangan yang tidak bisa diulang. Setiap kali membaca berita tentang kesuksesan Nadira, ia tidak lagi marah. Ia hanya diam, dan merasa bahwa hidup benar-benar bisa memberi pelajaran yang telak. Suatu malam, Rangga duduk di balkon kecil apartemennya, memandangi lampu kota yang samar. Ia membuka laman bisnis daring, melihat profil Nadira yang muncul sebagai salah satu tokoh inspiratif di bagian editorial. Ia membaca artikel itu 2 kali. Tidak ada kalimat yang menyudutkannya, tidak ada ungkapan dendam. Semua hanya bicara tentang perjuangan, perubahan, dan kekuatan perempuan yang memilih untuk berjalan sendiri ketika tak ada yang bisa diajak berdampingan. Malam itu, Rangga akhirnya menutup laptopnya dan merebahkan diri. Tidak ada rencana, tidak ada strategi baru. Hanya pengakuan dalam hati bahwa apa yang sudah hilang tidak bisa diminta kembali. Bukan karena ditolak, tapi karena sudah tidak ada tempat. 2 tahun setelah perceraian, nama Nadira semakin dikenal di berbagai forum nasional. Ia bukan lagi sekadar pengusaha kecil yang bangkit dari perceraian, tetapi menjadi representasi perempuan Indonesia yang berhasil memadukan nilai-nilai ketahanan, integritas, dan profesionalisme dalam satu langkah nyata. Ia menerima penghargaan dari Kementerian Perdagangan sebagai tokoh wirausaha sosial inspiratif tahun ini. Usahanya kini mempekerjakan lebih dari 50 orang, sebagian besar perempuan kepala keluarga. Merek produk perawatan kulit alami miliknya telah resmi membuka cabang di 2 negara Asia Tenggara. Distribusi barang dilakukan melalui sistem berbasis digital yang ia kembangkan sendiri bersama tim IT Muda dari Surabaya. Ia juga meluncurkan inisiatif sosial baru bernama Ruang Bertumbuh, sebuah program inkubasi bisnis gratis untuk perempuan yang kehilangan penghasilan akibat perceraian atau kekerasan rumah tangga. Ia rutin diundang sebagai narasumber di berbagai media nasional. Bukan sebagai selebritas, tapi sebagai figur inspiratif yang menolak menjadikan masa lalu sebagai identitas utama. Nadira selalu tampil tenang, rapi, dan lugas. Ia berbicara tanpa menyebut nama mantan suaminya, tanpa menggiring empati, dan tanpa memainkan narasi korban. Semua keberhasilannya dibangun dari konsistensi kerja, bukan dari simpati publik. Sementara itu, Rangga hidup di bayang-bayang keterasingan yang makin dalam. Setelah proyek properti terakhirnya gagal total dan sebagian asetnya disita karena utang bank, ia menghilang dari dunia bisnis. Beberapa kabar menyebutkan ia pindah ke kota kecil di Jawa Barat dan menyewa rumah sederhana untuk menghindari tekanan sosial. Ia tidak lagi memiliki kendaraan pribadi, dan aktivitas hariannya terbatas pada hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele. Ia mencoba menulis buku tentang pengalamannya sebagai pebisnis. Namun, naskah itu ditolak oleh 2 penerbit besar. Mereka menilai isi bukunya tidak cukup kuat untuk menjadi referensi dan terlalu dipenuhi narasi pembenaran pribadi. Setelah itu, Rangga tidak menulis lagi. Ia kehilangan semangat, juga kehilangan tujuan. Ia hidup dari sisa tabungan yang makin menipis, dan hanya sesekali dihubungi oleh beberapa kenalan lama yang sekadar ingin tahu kabar. Hari-harinya berjalan lambat. Ia bangun pagi tanpa agenda penting, duduk berjam-jam di beranda rumah kontrakan, sesekali membaca berita daring yang menampilkan mantan istrinya sebagai wajah baru kewirausahaan perempuan Indonesia. Setiap kali melihat berita itu, ia hanya terdiam. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kecemburuan. Hanya rasa kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Suatu ketika, ia menghadiri sebuah seminar bisnis kecil di kota tempatnya tinggal. Ia duduk di bangku belakang, mengenakan pakaian kasual dan membawa catatan kosong. Di akhir acara, moderator menyebut nama Nadira sebagai contoh tokoh nasional yang berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk lokal hingga ke luar negeri. Semua peserta seminar bertepuk tangan. Rangga tidak ikut bertepuk. Ia hanya menunduk, menerima kenyataan bahwa sosok yang pernah ia abaikan kini berdiri jauh di depan, terlalu jauh untuk bisa ia kejar. Nadira sendiri tidak pernah menoleh ke belakang. Ia tidak pernah mencoba mencari tahu kabar mantan suaminya. Bagi dirinya, cerita itu telah selesai. Bukan karena amarah atau kebencian, melainkan karena ia telah tumbuh menjadi pribadi yang berbeda.
Tidak ada ruang untuk membuka kembali halaman yang telah dikunci rapat. Ia fokus menulis bab baru dalam hidupnya, dengan narasi yang ia pilih sendiri. Dalam satu wawancara televisi nasional, ia ditanya tentang pelajaran terbesar dalam hidupnya. Jawabannya singkat, memutuskan untuk tidak tinggal di tempat yang melukai saya, meskipun nyaman. Kalimat itu viral. Banyak yang mengutipnya. Banyak pula yang menjadikannya semacam kutipan motivasi. Namun Nadira tidak pernah bermaksud menjadi inspirasi. Ia hanya ingin hidup tenang. Ia membeli rumah kecil di kawasan dataran tinggi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia membangun kebun kecil di belakang rumah, menanam tanaman herbal yang menjadi bahan dasar produknya. Setiap pagi, ia menyiram tanaman sendiri, menulis jurnal, dan mengatur jadwal produksi dari kejauhan. Ia tidak lagi mengejar angka, tapi mengejar keberlanjutan. Ia tidak pernah menikah lagi. Beberapa pria sempat mendekat, tapi semuanya ia tanggapi dengan tenang dan realistis. Nadira tidak menutup diri, tapi ia tidak menjadikan pernikahan sebagai tujuan utama. Baginya, hubungan yang sehat adalah relasi antara dua orang yang sudah utuh, bukan dua orang yang saling mengisi kekosongan. Akhir tahun itu, Nadira menulis surat terbuka untuk komunitas perempuan binaannya. Isinya bukan tentang pencapaian, tapi tentang keikhlasan. Ia menulis bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan balas dendam. Tidak semua kehilangan harus dikejar untuk dikembalikan. Beberapa hal cukup diterima sebagai bagian dari perjalanan. Rangga membaca surat itu dari salah satu akun komunitas daring. Ia tidak memberi komentar. Ia menutup laman itu, menatap keluar jendela, dan menarik napas panjang. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki masa lalu. Tapi ia akhirnya mengerti bahwa penyesalan hanya berguna jika menjadi titik balik. Sayangnya, ia menyadari itu ketika semua sudah terlalu jauh. Malam itu, dua jiwa yang pernah saling berbagi rumah kini berada di dua titik berbeda. Satu menutup hari dengan pencapaian yang tenang. Satu lagi menutup hari dengan keheningan yang penuh penyesalan. Dan seperti semua kisah yang tak bisa diulang, Hotel Karma menjadi simbol dari pilihan-pilihan yang pernah dibuat. Ada yang disesali, ada yang disyukuri.